selama proses persalinan perlu diperhatikan, di mana oksigen yang ibu hirup sangat penting, artinya untuk oksigenasi janin melalui plasenta. Ventilasi udara perlu diperhatikan. Apabila ruangan tertutup karena menggunakan AC, maka pastikan dalam ruangan tersebut tidak terdapat banyak orang. Kebutuhan cairan dan nutrisi, baik itu makan dan minum, merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dengan baik oleh ibu selama proses persalinan. Selama kala 1, anjurkan ibu untuk cukup makan dan minum untuk mendukung kemajuan persalinan. Dan juga pastikan ibu mencukupi kebutuhan cairannya. Yang ketiga yaitu eliminasi. Yang keempat, personal hygiene terutama pada bagian vulva hygiene. Yang kelima, perbanyak istirahat. Yang keenam itu posisi dan ambulasi. Ketujuh yaitu pengurangan rasa nyeri. Pemenuhan kebutuhan ini bertujuan untuk mendukung proses persalinan kala 1 yang aman dan lancar serta mendukung proses persalinan kala 2. Selama kala 2 persalinan, bidan harus tetap membantu dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan fisiologis pada ibu bersalin, meliputi untuk yang pertama yaitu kebutuhan oksigen, yaitu oksigen yang adekuat dapat diupayakan dengan pengaturan sirkulasi udara yang baik selama persalinan. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan cairan. Pada kala 2, ibu bersalin mudah sekali mengalami dehidrasi karena terjadi peningkatan suhu ibu dan terjadi kelelahan. Yang ketiga yaitu kebutuhan eliminasi. Di kebutuhan eliminasi ini, pemenuhan kebutuhan eliminasi selama persalinan perlu difasilitasi oleh bidan untuk membantu kemajuan persalinan dan meningkatkan kenyamanan pasien. Istirahat. Pada kala 1 tadi, ibu masih diperbolehkan atau dianjurkan untuk tidur. Nah, pada kala 2 ini, sebaiknya ibu tidak dianjurkan untuk mengantuk ataupun tidur. Dikarenakan pada kala 2 ini akan terjadi his yang sangat kuat dan cepat. Nah, nantinya ibu akan membutuhkan atau mengeluarkan energi yang sangat banyak. Jika ibu mengantuk pada kala 2 ini, maka energi yang dikeluarkan pada ibu tidak semaksimal mungkin. Nah, apabila ibu kekurangan energi atau kurang tenaga menerannya kurang kuat, maka akan terjadi persalinan lama. Kemudian kebutuhan selanjutnya ini adalah kebutuhan posisi. Pada kala 2, posisi terlentang saat persalinan sebaiknya dihindari, sebab saat ibu berbaring terlentang, maka berat uterus, janin, cairan ketuban dan juga plasenta akan menekan vena cava inferior, yang mana penekanan ini akan menyebabkan turunnya suplai oksigen uteroplasenta yang akan mengakibatkan hipoksia. Nah, pada kala 2 ini ibu diposisikan setengah duduk atau litotomi. Nah, posisi ini akan dipertahankan sampai janin dan plasenta lahir keluar. Selanjutnya, kebutuhan fisiologis ibu bersalin yang terlahir ada pertolongan persalinan yang standar. Mendapatkan pelayanan asuhan kebidanan persalinan yang standar itu merupakan hak setiap ibu bersalin. Hal ini merupakan salah satu kebutuhan fisiologis ibu bersalin, karena dengan pertolongan persalinan yang standar dapat meningkatkan proses persalinan yang alami atau normal. Dalam melakukan pertolongan persalinan, bidan sebaiknya tetap menerapkan APN atau asuhan persalinan normal pada setiap kasus yang dihadapi oleh ibu bersalin. Jadi kali ini saya akan membahas tentang kebutuhan psikologis pada ibu kala 1 dan kala 2. Di sini yang pertama adalah memberikan sugesti. Nah, tujuan dari memberikan sugesti pada ibu bersalin kala 1 dan kala 2 ini untuk mencegah ibu mengalami perubahan psikologis. Seperti contoh ibu itu merasa takut, cemas, gelisah akan persalinannya.
Inilah kita sebagai bidan bertugas untuk memberikan sugesti pada ibu bahwa ibu itu pasti kuat dan pasti akan dapat melalui masa persalinan ini. Yang kedua yaitu mengalihkan perhatian. Mengalihkan perhatian dari rasa sakit yang dihadapi selama proses persalinan berlangsung dapat mengurangi rasa sakit yang sebenarnya. Membangun kepercayaan. Kepercayaan merupakan salah satu poin yang penting dalam membangun citra dari positif ibu dan membangun sugesti positif dari bidan.